السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tiada hentinya kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala karunia dan kenikmatan. Di antara karunia itu adalah Allah mudahkan banyak jalan-jalan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan jalan kemudahan yang paling kita inginkan adalah bagaimana kita dimudahkan menjadi hamba-hamba yang taat, dimudahkan menjadi hamba-hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah. Di samping harapan kita, Allah Azza wa Jalla memudahkan segala urusan duniawi kita, dari yang terkecil sampai yang paling besar. Dan pada saat ini Allah mudahkan langkah kita untuk meniti jalan ilmu, meniti jalan hidayah, meniti jalan cahaya yang mengantarkan kita kepada iman. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kitab kita Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan yang insyaallah ta'ala pada kesempatan ini pembahasan tentang nifaq. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wan nifaqu an yuzhira al-islam bil lisani wa yukhfi al-kufra bid-dhamiri. Penyakit nifaq, penyakit kemunafikan adalah seseorang yang menampakkan keislaman dengan lisan mereka, dengan lisannya, menampakkan keislaman dengan lisan dan menyembunyikan kekufuran dengan hati dan jiwanya.
Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan jadikan pembahasan ini menjadi beberapa poin. Poin pertama adalah definisi nifaq secara bahasa dan secara istilah. Kata nifaq secara bahasa yadullu ala ikhfa'i syai'in wa ighmadih. Kata nifaq menunjukkan atas menyembunyikan sesuatu. Jadi kata nifaq itu menunjukkan atas menunjukkan sesuatu. Makanya dikatakan nifaq, ya, menampakkan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu yang berbeda. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan makna nifaq secara bahasa. Beliau menjelaskan 2 poin dalam makna nifaq. Poin pertama, kata beliau, an-nifaqu fil lughati huwa min jinsil khida'i wal makar. Kata nifaq artinya adalah menipu dan melakukan makar. Ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kata nifaq artinya menipu dan melakukan makar. Itu poin pertamanya. Poin keduanya, makna nifaq secara bahasa kata Ibnu Rajab wa izharul khairi wa ibtani khilafihi. Menampakkan yang baik dan menyembunyikan sebaliknya. Berarti Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan kemunafikan ini dari 2 sisi. Sisi pertama adalah nifaq itu artinya menipu. Kemudian nifaq itu melakukan makar. Sisi yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan sebaliknya, yaitu keburukan dan kejelekan. Ini makna dari kata an-nifaq. Kemudian secara istilah, para ulama memberikan beberapa definisi. Yang pertama, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Apa kata beliau? Wan nifaqu huwa izharul khairi wa israrus syarr. Kemunafikan secara istilah adalah yaitu menampakkan perkara-perkara yang baik serta menyembunyikan perkara-perkara yang buruk dan jelek. Kemudian dikatakan oleh para ulama yang lain, definisi dari kata nifaq ini izharul qawli bil lisani awil fi'li bi khilafi ma fil qalbi minal qawli wal i'tiqadi. Menampakkan sesuatu dengan lisan yang tidak selaras dengan apa yang ada di dalam hatinya. Menampakkan sesuatu dengan ucapan, dengan lisan yang tidak selaras dengan apa yang ada di dalam hati dan jiwanya, dari keyakinan dan yang lainnya. Baik. Poin pertama kita selesai, yaitu definisi dari nifaq. Poin kedua kita adalah tentang bagaimana takutnya para sahabat dari perkara kemunafikan. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Kita yakin
Kita mengilmui bahwasanya khairun nas, sebaik-baik manusia setelah para anbiya dan para nabi dan para rasul adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka adalah orang-orang yang begitu besar ketakutan dan kekhawatiran mereka apabila ternyata mereka dijangkiti dan terkena penyakit kemunafikan. Kita baca beberapa poin di sini. Yang pertama adalah ucapan tabi'in yang mulia Ibnu Abi Mulaikah, Abdurrahman ibn Abi Mulaikah rahimahullahu taala, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Apa kata beliau? Adraktu salathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Sungguh aku telah berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka takut dan khawatir apabila mereka terkena penyakit kemunafikan. Subhanallah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Mereka orang-orang yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, kullun wa'adallahul husna. Masing-masing telah dijanjikan al-husna, yaitu berupa surga. Namun ternyata mereka adalah orang yang paling khawatir, yang paling takut. Hati mereka terkena penyakit kemunafikan. Da'un qatil wa da'un halikun. Penyakit yang membinasakan dan penyakit yang membunuh pelakunya. Bagaimana dengan jiwa-jiwa kita yang fakir? Jiwa-jiwa yang lemah imannya. Jiwa-jiwa yang begitu cepat terseret oleh syahwat dan hawa nafsunya. Kita yang harus lebih besar rasa takut kita dan khawatir kita apabila hati-hati yang lemah dan fakir ini terkena penyakit kemunafikan. Mereka orang-orang yang menyaksikan ayat-ayat Allah turun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang berjihad bersama Nabi SAW. Mereka orang-orang yang ruku dan sujud bersama baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Melihat hati-hati yang begitu takut terkena penyakit kemunafikan. Bagaimana dengan hati kita yang fakir dari ilmu? Hati yang imannya turun naik, turunnya lebih banyak daripada naiknya. Selayaknya lebih takut hati kita ini tertimpa penyakit kemunafikan. Makanya Imam Ahmad ini rahimahullahu ta'ala, lihat para jamaah, dibawakan sandalnya, takut setan itu. Ketika beliau ditanya, ma taqulu fi man la yakhafu ala nafsihi nifaq? Wahai imam, sekiranya apa pendapat engkau tentang orang yang tidak takut terhadap penyakit kemunafikan? Wahai imam, apa pendapat dirimu pada orang yang tidak takut penyakit kemunafikan bagi dirinya sendiri? Apa kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala? Wa man ya'manu ala nafsihi nifaq. Siapa orang-orang yang merasa aman dari tertimpa penyakit kemunafikan? Siapa di antara kita ini? Siapa di antara kita ini yang layak
dia merasa aman, tidak akan terkena penyakit kemunafikan. Kalian lihat ikhwatul iman, antum pernah mendengar salah seorang sahabat yang namanya Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu taala anhu. Antum sering dengar kisah ini. Kisah ia berjumpa dengan Abu Bakar. Ketika ditanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Wahai Hanzalah, bagaimana dengan dirimu? Kata Hanzalah, "Nafaqa Hanzalah." Wahai Abu Bakar, Hanzalah ini sudah menjadi munafik. Hanzalah ini sudah menjadi munafik. Qala subhanallah. Kata Abu Bakar, subhanallah. Taqulu ma taqul? Apa yang kau katakan ini? Qala, aku katakan, katanya, kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudzakkiruna bin nar wa bil jannah. Nabi sampaikan, peringatkan tentang urusan surga, tentang urusan neraka. Ka'anna ra'ya ain, seolah-olah kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaj wal aulad wad-dhai'at fanasina katsira. Apabila kami pulang, afasna al-azwaj wal aulad. Apa yang terjadi? Ya, kami bergaul dengan istri dan anak-anak kami. Kami sibuk dengan urusan dunia, kami banyak lalai, kami banyak lupa. Qala Abu Bakrin, fa wallah inna lanalqa mithla hadha. Demi Allah, persis yang engkau rasakan itulah yang kami rasakan. Jadi apa yang dirasakan Hanzalah ini, beliau katakan itu adalah kemunafikan, ikhwatal iman. Beliau memahami apa yang beliau lakukan ketika keluar dari sisi Nabi SAW. Ketika bersama istri beliau, bersama anak-anak beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, yang menjadikan beliau lalai dari surga dan neraka, seolah-olah itulah penyakit kemunafikan, padahal itu adalah tabiat manusia. Apa kata Abu Bakar? Yang ente rasakan persis itu juga yang kami rasakan. Kemudian kata Hanzalah, akhirnya aku dan Abu Bakar datang kepada Nabi SAW. Kemudian aku mengatakan, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW, Hanzalah ini telah menderita penyakit kemunafikan. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ya, wa madzak ya Hanzalah. Apa yang kau maksudkan wahai Hanzalah? Dikatakanlah persis dengan apa yang dikatakan kepada Abu Bakar. Engkau mengingatkan kami tentang surga dan neraka. Di saat itu iman kami melonjak, seolah-olah kami memandang surga dan neraka itu dengan mata kepala kami sendiri. Namun tatkala kami kembali ke keluarga kami, bergaul dengan istri dan anak-anak kami banyak lupa, kami banyak lalai, disibukkan dengan urusan dunia ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau tadumun ala ma takununa indi wa fi dzikri lasafahatkumul malaikatu. Jikalau kalian terus menerus di sisiku dalam berzikir, mengingat Allah, mengingat surga, mengingat neraka, maka niscaya malaikat akan berjabat tangan dengan kalian. Ala furushikum, di atas kasur-kasur kalian. Wa fi turuqikum, di atas jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalatu sa'atan.
Akan tetapi Hanzalah sesaat, lakukanlah sesaat demi sesaat, sesaat demi sesaat, sesaat demi sesaat. Diulang sampai 3 kali oleh Nabi SAW. Artinya memang itu manusia. Manusia untuk menambah imannya itu butuh proses. Kalau kita seperti yang dikatakan terus menerus di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatinya tidak pernah lalai kecuali mengingat Allah Azza wa Jalla, malaikat akan berjabat tangan kepadanya. Artinya gak ada manusia yang tidak lalai dan tidak lupa. Itu fitrah dan tabiat manusia. Tapi bagaimana seorang itu berusaha istiqamah sedikit demi sedikit, sesaat demi sesaat. Butuh perjuangan, butuh tekad, butuh kita mengokohkan langkah-langkah kita menuju jalan-jalan kebaikan. Sa'ah wa sa'ah. Lakukanlah sesaat demi sesaat. Lihat ikhwatal iman. Ini potret. Ini gambaran bagaimana besarnya kekhawatiran para sahabat mereka tertimpa penyakit apa? Kemunafikan. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, sebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ma khafahu illa mu'minun wala aminahu illa munafiqun. Tidaklah orang yang khawatir dari penyakit kemunafikan melainkan dia adalah orang beriman. Tidaklah orang yang takut dari penyakit kemunafikan melainkan dia adalah orang yang beriman. Dan tidaklah orang yang merasa aman dari penyakit kemunafikan melainkan dia adalah munafik. Tidaklah orang yang merasa aman dari penyakit kemunafikan melainkan dia adalah munafik. Ucapan ini tamparan keras bagi kita ikhwatal iman. Sejauh mana hati ini di saat ini? Sejauh mana jiwa-jiwa yang miskin, yang fakir di saat ini? Apakah jiwa-jiwa ini ternyata jiwa yang merasa aman dari kemunafikan, maka dia adalah hati yang munafik? Ataukah jiwa-jiwa yang kita miliki saat ini adalah jiwa-jiwa yang takut, khawatir, terkena penyakit kemunafikan, maka dia ternyata adalah jiwa yang beriman? Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allah selamatkan, Allah bentengi, Allah lindungi jiwa-jiwa yang miskin, jiwa-jiwa yang fakir, jiwa-jiwa yang lemah ini dari penyakit an-nifaq, dari penyakit kemunafikan. Baik, poin yang ketiga. Nah, ini yang dibahas dalam kitab ini oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Ayyuzhiral Islam. Kita akan membahas tentang macam-macam kemunafikan. Anwa'un nifaq. Macam-macam kemunafikan. Ada 2 macam kemunafikan dengan 2 istilah dari para ulama. Saya ulang, ada 2 macam kemunafikan dengan 2 istilah dari para ulama. An-nifaq, penyakit kemunafikan ini seperti kekufuran dan kesyirikan dan kezaliman dan kefasikan. Saya ulang, kemunafikan, penyakit nifaq seperti kesyirikan, seperti kezaliman, seperti kefasikan. Ya, darajatun wa maratib, memiliki tingkatan-tingkatan. Ada yang mengeluarkan dari Islam dan ada yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Para ulama membagi nifaq ini menjadi 2 macam. Dan menjadi 2 istilah.
Istilah pertama, ini istilah yang digunakan oleh beberapa a'immah, beberapa imam, di antaranya Imam Tirmidzi. Kemudian juga istilah ini digunakan oleh Imam Ibnul Arabi Al-Maliki. Kemudian juga istilah ini digunakan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumullahu taala jami'an. Mereka membagi kemunafikan itu menjadi an-nifaq al-i'tiqadi wan nifaqul amali. Saya ulang. Ini istilah yang digunakan oleh sebagian para a'immah. Imam Tirmidzi, Ibnu Arabi Al-Maliki, Ibnu Hajar Asy-Syafi'i Al-Asqalani, kemudian Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Mereka membagi kemunafikan itu menjadi berapa? Dua. Nifaq apa? I'tiqadi dan an-nifaq al-amali. Baik. Kemudian apa definisi yang pertama? An-nifaq al-i'tiqadi. Ya, ini yang dibahas oleh Al-Muallifu rahimahullah, Imam Al-Barbahari rahimahullah. Beliau mengatakan an yuzhiral islam bil lisani wa yukhfirul kufra bid dhamiri, yaitu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ini disebut nifaqun i'tiqadiyun. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, istilah yang kedua ini digunakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, serta Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini semuanya ulama mazhab Hambali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, dan Ibnu Rajab, mereka menggunakan istilah yang lain. Tapi satu inti. Apa itu? Nifaqun akbar wa nifaqun asghar. Nifaq yang besar dan nifaq yang kecil. Istilah yang pertama adalah nifaqun i'tiqadi. Ini sama dengan nifaqun akbar. Kemudian nifaqun amaliyun sama dengan nifaqun asghar. Baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan nifaqun amaliyun? Yaitu nifaqun asghar, nifaq yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nifaq ini berwujud amalan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Nifaqun akbar atau disebut nifaqun i'tiqadi disebutkan oleh para ulama kita ada 6 macam. Ada 6 macam. Yang pertama adalah takdzibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini seperti nifaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Kemudian yang kedua, takdzibu ba'di ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan sebagian syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mendustakan Nabi. Dia tidak yakin dengan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dia mendustakan sebagian syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman kepada sebagian
dan tidak mau beriman kepada sebagian yang lainnya. Ini termasuk nifaqun i'tiqadiyun. Yang ketiga, bughdur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, bughdu ba'dhi ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membenci sebagian syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya besar apabila seorang mukmin, seorang muslim, kemudian dia membenci syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia berada pada bahaya yang sangat laten. Tidak boleh sama sekali seorang muslim membenci syariat Nabi Muhammad SAW. Apabila dia membenci syariat itu, maka dia jatuh ke dalam nifaqun i'tiqadi. Yang keberapa? Yang kelima. Al-masarratu bin khifadi dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa bahagia apabila kalahnya agama Islam. Ya, dia bahagia dengan kalahnya agama Islam. Dia senang Islam ini mengalami kekalahan. Kemudian yang keenam, al-karahiyatu lintisari dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia benci dengan menangnya agama Islam. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Ya. Orang-orang munafik di zaman dahulu mereka menyembunyikan kemunafikan mereka. Kalau tidak turun ayat, Nabi Muhammad SAW tidak tahu siapa yang menjadi apa? Ya, pembenci dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi SAW tidak tahu siapa tokoh-tokoh yang bersembunyi di balik ya nama Islam. Mereka menyembunyikan kemunafikan mereka di balik nama Islam. Mereka sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagian mereka berjihad bersama Nabi Muhammad SAW. Meskipun hati mereka berat untuk melakukan itu. Meskipun hati mereka penuh dengan kebencian untuk melakukan itu. Tapi sekarang ya khawatir iman, sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah ibn Yaman, disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya, al-munafiquna al-yawm syarrun minhum ala ahdi Rasulillah SAW. Orang munafik pada saat ini lebih buruk dari orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW. Orang munafik di zaman ini lebih buruk dari apa? Orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang berbicara ini sahabat Rasul SAW. Apa alasan Hudzaifah mengucapkan ucapan ini khutal iman? Kanu yawma idzin yaktumunahu wa humul yawma yuzhirunahu. Pada saat itu mereka menyembunyikannya. Disembunyikan dengan rapi khutal iman. Sampai sahabat itu enggak tahu siapa di antara mereka yang munafik itu. Tapi sekarang banyak orang-orang terang-terangan membenci syariat Nabi Muhammad SAW. Wahumul yaum, dan mereka hari ini kata Hudzaifah bin Yaman menampakkannya secara terang-terangan. Subhanallah. Dan Sahih Bukhari juga dinyatakan demikian oleh Hudzaifah bin Yaman. Mereka orang munafik zaman sekarang lebih banyak dan berani menampakkan perbuatan nifak mereka secara terbuka. Yang mana di zaman Nabi SAW itu kebanyakan mereka menyembunyikan kekufuran mereka, kemunafikan mereka, kebencian mereka kepada agama Islam.
Tapi sekarang lebih parah ikhwatul iman. Ya. Contoh kecil nih. Ya. Banyak sekarang orang-orang terang-terangan tidak sholat. Yang kita tahu ciri orang munafik itu adalah malas apa? Sholat. Subhanallah. Dan begitu banyak kita dengar di media-media ini para jemaah. Bagaimana syariat-syariat Nabi Muhammad SAW dilecehkan, diperolok-olok. Jenggot ini syariat Nabi Muhammad, dicela, dibenci, nggak boleh. Karena dia syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Anda belum sanggup berjenggot, jangan Anda membenci. Kita harus khawatir kepada iman. Jangan-jangan kebencian kita kepada syariat Nabi Muhammad ini ternyata itu menjadikan kita terseret ke dalam penyakit nifaqun i'tiqadiyun. Nifaqun i'tiqadi. Dulu orang takut, sembunyikan bohong mereka. Sekarang orang jamak-jamak nengkulang terang-terangan. Subhanallah. Taib. Nas'alullah salamah alaihi. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari nifaqun i'tiqadi. Kemudian berikutnya adalah nifaqun amali. Nifaqun amali. Sebelum saya lanjut, Abu Ghazi saya tanya dulu ini. Ketindak ngantok kah? Abu Ghazi, mungkin antum pernah dengar tentang nifaqun amali. Apa nifaqun amali? Hah? Beramal ke jana. Beramal apa dulu? Kan beramal ini luwih beramal, bersedekah beramal masih. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahasa sederhananya nifaqun asghar, nifak kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dan atau bahasa lebih sederhananya kemunafikan yang ringan. Kalau dirinci, ciri-cirinya ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah ya berdusta apabila ia berbicara. Ciri yang kedua adalah berkhianat apabila ia diberikan amanah. Yang ketiga, apa cirinya? Berjanji ia tidak tepati. Yang keberapa? Yang keempat, idza khasama fajara. Apabila ia berselisih, ia akan berbuat zalim. Luwih dengan gawe ini para jamaah. Ada masalah, dia tidak segan-segan untuk menzalimi orang. Dia pakai cara kotor. Kemudian apabila membuat perjanjian, yang kelima, dia buat perjanjian, beda dengan yang kedua tadi. Berjanji. Ini dia buat perjanjian, kesepakatan, namun dia langgar. Ini ciri orang-orang munafik yang disebut nifaqun amali. Tapi kita baca hadisnya ikhwatul iman. Kata Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 tanda, ini ciri khasnya orang munafik.
dalam hadis. Ada 4 tanda, apabila 4 tanda ini ada pada seseorang, kana munafiqan khalisan. Ia disebut munafik tulen. Apa maksudnya? Sangat mirip dengan orang munafik. 1. Kemudian Nabi mengatakan wa man kanat fihi khaslatun minan nifaq. Yang ada pada dirinya 1 dari 4 tanda ini, maka dikatakan kepadanya terdapat pada dirinya 1 dari tanda kemunafikan. Pertama, idza haddatsa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Apabila berbicara berdus, dititipkan amanah, dia khianati. Apabila dia buat perjanjian, dia yang keempat, apabila ia berselisih, ia melakukan kezaliman. Para jamaah yang melakukan dusta ini, subhanallah, ini berat ini. Sulit orang terlepas dari yang namanya jerat kedustaan ini. Tapi kita orang-orang beriman berusaha menjauh sejauh mungkin. Ya, maka kita disuruh menggunakan tauriyah atau namanya al-ma'arid. Kata para ulama, al-ma'aridu manduhatun 'anil kadhibi. Apa bahasa Indonesianya? Tauriyah adalah solusi dari tidak berdusta. Solusi dari berdusta. Disebut ta'rid. Menggunakan satu kata yang mendengarnya, memahaminya B, sedangkan kita menginginkan A. Ya. Ini banyak digunakan oleh para ulama itu loh. Dan diceritakan oleh Allah tentang kisah Nabi Ibrahim. Menggunakan apa? Ta'rid ini. Inni saqim. Saya sakit. Ketika diajak untuk apa? Melakukan perayaan kesyirikan bersama kaumnya. Dia mengatakan inni saqim. Padahal Nabi Ibrahim sehat. Apa maksudnya? Apa? Tauriyah, apa maksudnya para jemaah? Saya sakit. Berdusta atau tidak Nabi Ibrahim itu? Tidak berdusta. Karena dia mengatakan sakit. Para ulama menyebutkan beberapa makna dari ayat ini. Ini sakit di masa yang akan datang. Ya namanya manusia enggak ada tetap sehat. Artinya sakit hati dengan perbuatan kesyirikan dari kaumnya. Ya. Kemudian juga ini juga banyak digunakan oleh para salaf. Di antaranya saya sering sampaikan di beberapa tempat kisah dari Ayyub As-Sukhtiyani. Ketika disuruh duduk bersama raja, disuruh dia, "Enggak usah pulang, diam sini. Kalau pulang balik lagi ke sini." "Iya, raja, saya balik lagi," katanya. "Saya balik lagi." Si raja memahami dia akan balik duduk bersama dia dan ngobrol. Tapi yang dipahami saya balik artinya ngambil sandal. Akhirnya Ayyub ibn Abi Tamimah letakkan sandalnya di samping pintu kerajaan itu, samping pintu rumahnya raja. Ya, akhirnya dia pulang, dia balik lagi ambil apa? Ambil sandalnya. Ini namanya apa? Tauriyah. Ini solusi dari berdusta. Kemudian ikhwatal iman, menepati janji. Ada 2 jenis kata para ulama. Tidak menepati janji ini. Yang pertama ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, berjanji dan dari awal sudah berniat untuk tidak menepati. Ini bentuk yang paling jahat.
Oh tenang jemaah, datang ke jam 10 wah. Datang wah, anti wah katanya. Tunggu sudah saya datang berapa? Jam 10. Tapi di hatinya sudah mengatakan, aduh ditagih datang. Ini bentuk mengingkari janji yang paling buruk kata Ibnu Rajab. Paling jahat. Yang kedua, berjanji niatnya untuk menepati janji. Udah niatnya apa? Untuk menepati janji. Tapi di tengah jalan sebelum ia menepati janji itu, ya tidak tepati, tapi dengan alasan yang tidak dibenarkan secara syariat, bukan udzur syar'i. Dia mengatakan, oh besok saya akan hadir, saya datang insya Allah. Udah berniat ditepati, tapi di tengah jalan ingat kesalahan temannya ini ada, wah nyakitin aku lah, wah ineng kulang aku sekali katanya, mah teteng kulang wah kan. Ya, dilakukan ini, maka ini juga termasuk dikatakan tidak menepati janji khotel iman. Dan banyak sifat nifaqun amali seperti riya, ya, seperti malas menunaikan salat, ya, dan yang lainnya dari ciri-ciri dari orang-orang yang disebut sebagai apa? Nifaqun amali atau nifaqun asghar. Silakan azan dulu perannya, sudah azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Silakan kalau ada yang bertanya para jamaah, kita buka waktu tanya jawab. Abu Ghazi. 2. Iya. Terus kah? Maling. Masalah apa? Oh dunia kah, dunia. Terus benda batano. Ilah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini pertanyaannya Bu Ghazi aneh ini. Dia mengatakan menampakkan kedengkian katanya. Dan menyembunyikan kebaikan. Dek narak dengan nyebut bagus. Iya. Kalau sudah kedengkian yang nampak dan kejelekan yang nampak, bagaimana dia akan bagus kepada kita para jamaah? Yang ada orang-orang berpura-pura baik kepada kita. Tapi ternyata hatinya penuh dengan kedengkian dan yang lainnya. Itu sejatinya yang ada Bu Ghazi. Oh itu arak mana menengka jana. Berarti ajaib ini jana. Terus? Tapi para jamaah yang dimulakan. Terus apa yang diharapkan kebaikan kalau begitu? Kebaikan apa yang dia sembunyikan? Apakah dia tidak suka kepada imamnya karena urusan dunia atau urusan agama? Betul, salah satu yang tidak diterima amalannya adalah wa imamu qaumin lahum karihun. Dan seorang imam yang mengimami suatu kaum tapi makmumnya tidak senang kepada dia. Gara-gara urusan agama tapi bukan karena urusan dunia. Ya. Jelas Abu Ghazi? Nah, wallahu taala alam. Kemudian yang kedua,
Kata-kata nanti pas kita melester, kita mencuri dari dia katanya. Kata mencuri ini apakah ya maksiat atau tidak? Kalau dilakukan jadi maksiat, kalau tidak jadi meninggalkannya karena Allah ditulis kebaikan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis yang populer itu, idza hamma ahadukum bihasanatin. Sampai akhirnya itu. Ya. Kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang berniat melakukan apa? Keburukan. Kemudian dia tidak jadi melakukannya, akan dicatat sebagai apa? Satu kebaikan. Tapi apabila dilakukan, apa yang dia ucapkan itu, apa yang ada terbesit di dalam hatinya, niatnya itu dilakukan, maka akan dicatat sebagai satu dosa. Inilah kasih sayang Allah kepada kita percaya. Kalau kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Tapi kalau dosa tetap di apa? Dicatat 1 oleh Allah Azza wa Jalla. Illa, kecuali dalam pengecualian. Apa pengecualiannya para jamaah? Tergantung syarafuz zaman wa syaraful makan. Apabila kita melakukan maksiat di tempat yang mulia, maka itu dosanya dilipat gandakan. Kemudian kita melakukan dosa pada waktu yang mulia juga, dosanya akan dilipat gandakan seperti di bulan ini, di bulan haram. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Mungkinkah? Mungkinan aja dulu Abu Amel. Oh gitu? Terus? Supaya dia rata, nanti dicuri dia. Ini tidak berkenaan dengan dosa perkataan dia. Dicuri supaya dia kencang dia. Tidak bengkok lagi. Itu maksudnya? Oh, berarti antum tidak jelas pertanyaan antum. Oh, ini ahli tafsirnya berarti ini. Kalau itu kan bahasa istilah kalau itu, ya. Sebenarnya memperbaiki ya apa namanya kontur bangunan kalau itu. Jangan betul mencuri, batanya dicuri. Nah, wallahu taala ala wa alam. Masalah munafik menolak apa namanya syariat. Apakah termasuk munafik seorang wanita yang tidak senang dengan poligami? La ilaha illallah. Kajana. Berat perkataan ini para jamaah. Ini pertanyaan yang lebih berat daripada gunung, daripada wanita ini. Apakah wanita yang membenci syariat poligami itu adalah kemunafikan? Perlu diperinci para jamaah. Jawabannya perlu diperinci. Apabila wanita itu betul membenci syariat poligami itu sendiri, tidak senang sama syariat poligami, maka ini adalah kemunafikan, nggak boleh. Tapi saya yakin para jamaah, yang yakin, tidak ada wanita yang benci syariat poligami, cuman benci kalau dipoligami. Karena ya fitrah wanita itu tidak mau berbagi. Iya. Sekelas istri-istri Nabi SAW saja luar biasa besar cemburunya, apalagi sekelas istri-istri kita ya ikhwatal iman. Iya. Makanya kadang kita ini nggak sadar sering menyakiti istri kita. Senang-senang nyebut poligami. Ya. Kalau Anda memang laki-laki pemberaninya silahkan poligami tanpa harus banyak basa-basi. Ya, Anda the real man. Laki-laki sejati seperti itu. Tapi ini banyak omongnya tong kosong nyaring bunyinya. Poligami bilang dulu temanya poligami. Tahu-tahu depan istrinya kicap takut. Subhanallah. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ya Allah perintahkan kita wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Mungkin sekali waktu bercanda tidak ada masalah misalkan. Ya. Sebagai bentuk candaannya. Tapi ini tiap hari kalau dia terus ngomong poligami depan istrinya, itu menyakiti hati istrinya, nggak boleh ikhwatal iman. Allah perintahkan para suami itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan baik. Dari
sisi diantaranya urusan kata-kata kepada istri kita, pembicaraan itu. Bagaimana kita berusaha mendatangkan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan bagi istri kita, bukan malah sebaliknya mendatangkan rasa sakit. Ya. Saya yakin tidak ada di antara antum tidak pengen poligami nih para jamaah. Ya, cuma sih pengen sebenarnya. Ya, tapi masih menyerah kepada takdir. Ya. Nah, wallahu taala a'lam. Jelas Abu Amir? Jadi saya yakin wanita itu enggak ada yang benci syariat poligami, kecuali wanita-wanita yang tidak beriman. Saya yakin. Cuman wanita itu tidak ingin poligami. Wallahu taala a'la wa alam. Ada pertanyaan lain? Ini orangnya hadir nih para jemaah, tapi dia takut bertanya ini. Apa hukumnya kita berjualan di trotoar? Apakah kita termasuk berbuat zalim kepada pejalan kaki? Kalau diizinkan pemerintah ya tidak ada masalah. Ya. Ada undang-undang yang mengatur para jemaah masalah ini. Kembali kepada undang-undang tentunya ini. Kemaslahatan umum. Ya. Kalau ada yang mengatur tidak diperbolehkan ya maka taat waliyul amr dalam masalah ini. Dan kalau itu mengganggu penjalan kaki dan itu biasa digunakan berjalan kaki misalkan, ya lebih baik dihindari. Ya. Lebih baik dihindari. Kenapa ya hotel iman? Ya, kita dalam Islam ini dilarang menyakiti orang lain. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah orang-orang Islam yang lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Sekarang bukan urusan tangan lagi menyakiti, tulisan. Main singgung sana sini para jamaah. Ya, ada yang tidak senang buat status. Gas pokoknya. La ilaha illallah. Ya. Jadi khotal iman azzani Allah wa iyyakum. Ya. Apa yang berkaitan dengan masalah maslahat umum ini, ya, telah diatur oleh agama kita. Ya, orang yang berjihad yang mengganggu maslahat umum saja pada jihad adalah. Barang siapa yang berjihad dan menyempitkan jalan itu, kata Nabi SAW, fala jihad lahu, maka tidak ada jihad bagi dia. Ya. Orang yang berjihad. Apalagi hal-hal yang lebih jauh daripada itu. Maka sebagaimana kita katakan, ya kalau memang ada aturan yang memperbolehkan berarti undang-undang diperbolehkan, tidak ada masalah. Tapi kalau itu jalanan yang digunakan jalan oleh orang-orang, biasa digunakan barang lewat, tapi kalau jarang misalkan, ya kan ada masalah. Tapi ingat kembali kepada apakah itu akan mengganggu orang atau tidak. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Sudah habis para jamaah? Tapi demikian kajian kita pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.